Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Memasuki hari ke-6 bulan Syawal ini, tentunya kita lebih bersemangat lagi di dalam meningkatkan amal ibadah di bulan Syawal. Kita tahu bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal. Pasca Ramadan, tentunya kita perlu mempertahankan amal yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi kali ini saya akan mengetengahkan judul 7 amalan yang perlu dipertahankan di bulan Syawal. Muslimin muslimat rahimakumullah. Amalan yang pertama yang perlu dipertahankan pasca Ramadan adalah melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Kita tahu bahwa kewajiban melaksanakan saum Ramadan tujuannya adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ketika Ramadan sudah berakhir, tentunya kita perlu mempertahankan amal saum, yaitu menindaklanjuti saum Ramadan dengan melaksanakan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena dengan melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah kita telah melaksanakan saum selama setahun penuh. 6 hari terasa setahun. Mengapa demikian? Karena ketika bulan Ramadan amal ibadah anak Adam dilipat gandakan 10, maka ketika kita mau menambah 6 hari, maka pahalanya menjadi 360 kebaikan, sehingga seolah-olah kita telah melaksanakan saum setahun penuh. Setelah selesai saum sunnah Syawal, tentunya ditindaklanjuti, yaitu dengan melaksanakan saum Yaumul Bid. Kalau Yaumul Bid sudah selesai, kita lanjutkan dengan saum Senin Kemis. Kalau Senin Kemis sudah selesai, kita lanjutkan dengan puasa Arafah. Kalau Arafah sudah selesai, kita lanjutkan puasa Asyura. Insya Allah manakala kita saum terus menerus, maka nilai Ramadan bisa kita rasakan saat ini sampai Ramadan yang akan datang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun amalan yang perlu dipertahankan pasca Ramadan yang kedua adalah sholat rawatib 12 rakaat. Kita tahu bahwa ketika awal Ramadan kita mulai sholat tarawih di malam pertama sampai malam terakhir, tentunya banyak sekali pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membuka kitab Riyadhus Shalihin, banyak sekali motivasi agar kita senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Maka dari itu, setelah sholat tarawih sudah kita tinggalkan, maka sebagai gantinya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang insya Allah akan membuatkan rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Di samping itu kita juga perlu yaitu melaksanakan sholat duha, di mana dengan sholat duha sebagai pengganti sholat kita terhadap ruas tubuh yang kita miliki yang jumlahnya 360 ruas, maka sebagai penggantinya dengan melaksanakan
sholat duha 2 rakaat, insya Allah kita terbebaskan dari sedekah terhadap ruas tubuh kita ini. Kalau kita ingin dicatat sebagai orang yang ahli ibadah, tambah 2 rakaat lagi. Kalau kita ingin dimudahkan rezekinya pada hari itu, tambah 2 rakaat lagi. Kalau kita ingin dicatat sebagai calon penghuni surga, tambah 2 rakaat lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, amal yang perlu dipertahankan di bulan Syawal atau pasca Ramadan adalah tilawatul Quran. Kita tahu bahwa selama Ramadan kita berpacu dengan waktu untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Untuk itu di bulan Syawal ini mari kita tetap membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, walau hanya memahami atau menghafal 1 ayat. Ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah akan membukakan pintu hidayahnya, karena semua persoalan yang dihadapi oleh manusia sudah dijawab Al-Quran. Maka hukumnya makruh manakala diberi waktu 40 hari sebagai seorang muslim belum bisa menghatamkan Al-Quran. Untuk itu mari kita programkan tiada hari tanpa baca Al-Quran, one day one juz. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat, amal yang perlu dipertahankan di bulan Syawal atau pasca Ramadan adalah dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita antara 10 sampai 17 kali. Maka itu ketika kita sudah masuk bulan Syawal, mari kita memperbanyak sedekah, baik itu sedekah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, atau sedekah ketika waktu lapang maupun sempit. Insya Allah apa yang kita sedekahkan Allah akan menggantinya. Tiada hari tanpa sedekah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima adalah dikabulkan doanya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ada 3 waktu yang harus mustajab untuk berdoa, yaitu saat sahur, saat puasa, dan saat berbuka puasa. Jika manakala kita sudah berada di bulan Syawal, maka kita juga disuruh untuk berdoa waktu yang mustajab, yaitu antara 2 khutbah, kemudian antara adzan dan iqamat, kemudian di sepertiga malam terakhir, atau juga selesai sholat. Kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ke-6 adalah kita disuruh untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Ramadan kita disuruh memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi apabila sebagai muslim ketika berada di bulan Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari kedua Ramadan Allah menurunkan maghfirahnya jika kita disuruh untuk memperbanyak baca istighfar. Maka dari itu setelah kita berada di bulan Syawal, mari kita tetap memperbanyak istighfar, karena dosa yang kita buat baik itu sengaja maupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, tentunya sebagai manusia banyak dosanya. Untuk itu mari segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduwas samawati wal ardi muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya kita manakala mohon ampun kepada Allah, perbanyaklah membaca istighfar. Setidaknya yang telah dinyatakan Rasulullah adalah setiap harinya setidaknya 100 kali. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketujuh, amal yang perlu dipertahankan di bulan Syawal
adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa betapa sulitnya ketika kita berada di malam terakhir 10 terakhir malam Ramadan, kita ingin menyambut, mendapatkan, menggapai Lailatul Qadar, dan Allah menghendaki orang yang menerima Lailatul Qadar. Alangkah berbahagianya manakala di bulan Ramadan kita menerima Lailatul Qadar. Tanda orang yang menerima Lailatul Qadar adalah pasca Ramadan amal ibadahnya ada semakin meningkat. Karena kita sudah berada di bulan Syawal, maka untuk memburu Lailatul Qadar, maka sebaik gantinya adalah kita disuruh untuk melakukan yaitu qiyamul lail atau tahajud. Ketika kita masih punya cita-cita, harapan dan terwujud, laksanakan sholat tahajud. Karena orang yang tahajud insya Allah ketika berdoa dikabulkan doanya, ketika mohon ampun diampuni dosanya, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Itulah 7 amalan yang perlu kita pertahankan, kita amalkan di bulan Syawal sampai bertemu dengan Ramadan yang datang. Demikian tausiah kali ini, mudah ada manfaatnya. Aku li qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.